Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di pagi hari, cicitku, jaga dirimu dengan baik, dan pulanglah jika kamu merindukan kami, ucap Bing Zentian. Iya kakek buyut, balas Lin Tian. Anak kecil, ingatlah pesanku ini, sejauh apapun kamu pergi, jika kamu lelah, kembalilah ke sini dan kami semua akan menerimamu, dan kami semua akan selalu menghadapi masalah bersama-sama. Bing Xiaosu berbicara dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata leluhur Bing Xiaosu, mata Lin Tian agak lembab, dan dia sedikit gemetar ketika mendengarnya. Setelah menenangkan diri, dia menghela nafas dengan lembut. Itu sudah pasti, aku akan kembali ke sini untuk melihat leluhur, apalagi rumah aku juga di sini. Selain itu, ibu, ayah, dan semua keluargaku juga berada di sini, balas Lin Tian dengan senyum tulus di wajahnya. Hahaha, bagus, berhati-hatilah, pergilah berpetualang, karena seekor elang tidak boleh terkurung di sarangnya saja, karena jika dia hanya di sarangnya saja, itu akan menyebabkannya tidak bisa terbang tinggi di langit, ucap Bing Jin sambil tertawa senang. Benar sekali apa yang dikatakan leluhur Jin, anak kecil, hanya dengan merasakan resiko hidup dan mati sajalah, barulah kamu bisa berkembang, ucap Bing Ying sambil tersenyum, walaupun yang sebenarnya, dia tidak tega membiarkan Lin Tian pergi keluar seorang diri. Hehehe, tenang saja leluhur Ying, saat aku kembali, aku pasti akan memberikan hadiah yang bagus untuk leluhur Ying, balas Lin Tian sambil tersenyum. Hoi 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 hoi, anak kecil, kamu jangan melupakan kami berempat, apakah kamu tidak menganggap kami juga? Ucap Bing Lao sambil tersenyum. Tentu saja dong, aku juga ingat dengan leluhur yang lain, balas Lin Tian. Hahaha, bagus sekali, pergilah, kami merestuimu, jika kamu bisa, kamu harus membawa seorang gadis ketika kamu kembali ke sini, ucap Bing Zentian sambil menggoda Lin Tian sedikit. Aku kan masih sangat muda Yud, balas Lin Tian dengan agak canggung. Hahaha, sudahlah, sana berangkat, are ini akan membawamu keluar, oh iya, ketika kamu berada di luar, kamu harus memakai topeng, agar orang lain tidak mengetahui siapa kamu, dan itu juga berguna untuk melindungimu dari beberapa wanita yang bernafsu tinggi, ucap Bing Ying. Baiklah leluhur Bing Ying, lagian, siapa juga yang mau? Sebelum Lin Tian menyelesaikan kata-katanya, Bing Ying langsung menyelanya. Kamu harus wajib memakainya, ucap Bing Ying dengan tegas, sambil memotong ucapan Lin Tian. Baik leluhur, ucap Lin Tian sambil ketakutan. Dia memakai topeng tersebut, dan topeng itu bergambar seperti wajah manusia sungguhan. Setelah memakainya, wajah Lin Tian segera berubah menjadi biasa-biasa saja, walaupun masih terlihat agak sedikit tampan, tapi itu tidak setampan dirinya yang asli, yang bisa menyebabkan wanita menjadi tergiur karena ketampanan Lin Tian. Bagus, ini sudah cocok untukmu, ucap leluhur Bing Ying. Topeng perubah wajah ini agak sedikit kurang enak untuk dipakai, gumam Lin Tian. Mendengar gumaman Lin Tian itu, Bing Ying langsung mengetuk kepala Lin Tian dan berkata, aku sudah susah payah untuk membuat topeng itu, pakai saja, kamu jangan menyia-nyiakan usahaku itu, jadi, kamu jangan mengeluh lagi, nanti juga kamu akan terbiasa, ucap Bing Ying dengan agak kesal. Baik leluhur Ying, balas Lin Tian sambil menggigil. Hahaha, berangkatlah, ucap Bing Zentian. Siap Yud, sampai jumpa semuanya, ucap Lin Tian. Lin Tian memberi hormat, dan kemudian bergegas ke arah teleportasi. Setelah Lin Tian menghilang, mereka agak merasa kehilangan, tetapi mereka tahu bahwa, jika dia terus di sini, itu akan membuat ketajamannya menjadi tumpul. Apakah kamu tidak memberitahukan tentang ibunya? Tanya Bing Zentian. Oh, soal Kieria, apakah dia sedang hamil? Tanya Bing Ying. Ya salam, aku lupa soal itu, balas Bing Xiaosu. Aku juga lupa, ucap Bing Lao. Tetapi jika dia tahu, mungkin dia akan menunda kepergiannya, ya sudahlah kalau begitu, nanti setelah dia pulang,
dia juga akan mengetahuinya sendiri, dan itu juga akan menjadi hadiah untuknya kan? Ucap Bing Jin dengan senyum di wajahnya. Benar juga sih, biarkan itu akan menjadi hadiah untuknya, dia telah memberikan ibunya banyak pil yang dia buat, dan dia juga pernah memberikan pil darah yang dapat memperkuat darah keturunan, serta vitalis tubuhnya untuk menjadi lebih kuat, ucap Bing Zentian. Benar juga ya, mungkin anak Kier nanti akan menjadi sekuat dia sekarang, dan mungkin juga ketika dia pulang nanti, dia akan memberikan semua perhatiannya kepada adik kecilnya ini, ucap mereka sambil tersenyum, dan membayangkan bagaimana reaksi anak itu, saat dia mengetahui kalau dia mempunyai adik saat dia kembali. Mereka juga lupa untuk memberitahukan kalau Kier sedang hamil, tetapi itu juga tidak masalah, karena dia juga akan tahu setelah kembali. Setelah itu, di suatu gunung yang sepi, Lin Tian berteleportasi ke hutan belantara yang cukup dalam dari area manusia. Sepertinya hutan ini adalah tempat berkumpulnya para binatang iblis. Setelah Lin Tian memperhatikan keadaan sekitarnya, dia mulai berangkat menuju kota terdekat. Area teleportasi yang ada di tempat leluhur itu, sebenarnya akan mengirimnya secara acak, karena itu tidak diatur untuk menuju ke wilayah tertentu. Apalagi dunia tempat para leluhur itu tinggal, itu juga terpisah dengan sekte, jadi, leluhur hanya membuat arai sementara yang tidak diketahui kemana arah dan tujuannya. Walaupun perjalanannya dijamin dengan sangat aman, tetapi tetap saja pada akhirnya, dia akan keluar dari hutan binatang iblis lagi. Di atas kepala Lin Tian, itu ada seekor kucing putih yang sedang tidur. Tiba-tiba saja dia membuka matanya. Dan kemudian berbicara kepada Lin Tian. Kakak, sepertinya dari arah itu ada yang sedang bertarung, ucap Lin Bai sambil menunjuk. Di arah itu seperti ada yang sedang bertarung ya, mari kita lihat dulu, balas Lin Tian sambil memutuskan untuk melihat. Karena dia tidak tahu di mana dia berada saat ini, itulah sebabnya dia akan membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalannya. Oh iya, alangkah baiknya jika kakak untuk menekan kekuatanmu dulu sampai tahap alam bumi, ucap Lin Bai menyarankan. Weh, kamu benar juga ya, kultivasiku masih berada di puncak alam abadi, di dunia ini, kita lebih baik menyembunyikan kekuatan kita yang sebenarnya, aku akan menekan kultivasiku, dan memperlihatkan bahwa aku hanya orang yang berada di alam bumi tingkat ke-9, ucap Lin Tian setelah berpikir sebentar. Karena hal itu, wajar saja ada jenius yang sudah mencapai alam bumi tingkat ke-9 di tempat ini. Karena jenius dari sekte super dan sekte tingkat 1, mereka juga sudah berada di alam bumi yang seusia dengannya. Kakak, setidaknya kamu jangan terlalu berlebihan menekan kultivasimu, karena jika tidak, itu sebenarnya tidak baik juga, karena inti kristal yang diberikan ibu harimau kepadamu sebelum dia meninggal, itu juga belum menyatu denganmu. Mungkin setelah menyatu denganmu, kamu akan berada di tingkat alam abadi bumi tanpa berkultivasi, ucap Lin Bai. Iya, aku juga tahu akan hal itu, jika masih di alam abadi bumi, itu masih tidak akan diusir atau diserang oleh petir kesengsaraan dunia ini, karena dunia ini juga berada di alam atas, balas Lin Tian. Benar sekali, tapi jika kakak sudah mencapai di tahap itu, maka akan sulit walaupun kakak telah menekan kultivasi kakak seperti ini untuk menyembunyikannya dari petir kesengsaraan, apalagi kalau saat itu kakak terpaksa mengungkapkan kekuatan kakak, itu pasti akan mempercepat kakak untuk naik ke tahap berikutnya, ucap Lin Bai. Karena di wilayah ini, itu hanya dialah satu-satunya orang yang tahu seberapa besar kekuatan Lin Tian. Iya, kamu benar, mari kita lihat saja dulu, ini adalah pertama kalinya aku keluar, jadi, aku juga tidak boleh bermalas-malasan. Di saat kita kembali, kita juga harus membawa hadiah untuk orang-orang di sekte, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia terbang dan menuju ke arah di mana tempat pertarungan sedang berlangsung. Du Zunzi, kamu tidak akan bisa kabur lagi, hahaha, ucap seorang pria berotot dan berpakaian hitam, sambil tertawa kepada seorang pemuda berbaju merah. Baolin, aku pasti tidak akan membiarkanmu, meskipun jika aku mati, maka aku akan mati bersamamu,
jawab Du Junsi. Pria berbaju merah itu berteriak keras, dan juga penuh dengan niat membunuh kepada orang yang disebut Baolin. Hahaha, serang mereka, jangan biarkan satu orang pun ada yang selamat, ucap Baolin. Siap. Lalu 10 pria berpakaian hitam itu segera menyerang kelompok Du Junsi. Melihat itu, mata Du Junsi menjadi merah, dan dia mengepalkan tangannya. Hei, bagaimana mungkin 10 orang melawan 5 orang, itu tidak adil, bagaimana kalau aku ikutan juga, ucap seseorang. Ketika mereka ingin memulai pertarungan, sebuah suara datang entah dari mana. Siapa itu? Teriak Baolin. Mereka melihat ke atas sebuah pohon. Di atas pohon itu, tampaknya ada seorang pemuda yang berdiri di sana sambil bersandar di pohon itu. Pemuda itu tidak terlalu tampan, tetapi mempunyai daya tarik tersendiri setelah melihat wajahnya. Pemuda itu berpakaian putih, dan ada seekor kucing yang tidur di atas kepalanya. Tentu saja, dia adalah Lin Tian yang tadi menuju ke tempat pertempuran ini. Dia juga mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi di sini. Pria yang bernama Bao itu, sebenarnya ingin membunuh pria yang bermarga Du itu, beserta semua orang yang dibawa oleh Du Junsi. Tetapi bukan itu yang membuat Lin Tian ingin menolongnya, sebenarnya dia hanya ingin ada yang membantu dirinya untuk menemukan arah saja. Kalau menolong mereka, itu hanyalah kebetulan saja. Karena dia tahu prinsip di dunia ini, yang kuat akan dimakan oleh yang lemah, dan tentu saja, kita tidak boleh membiarkan yang baik dirusak oleh yang jahat. Jadi, alasan lain dia turun tangan, itu juga karena seperti yang dia lihat, mungkin mereka adalah orang baik. Aku hanyalah orang yang sedang lewat, balas Lin Tian. Heh, anak muda, jangan ikut campur urusan kami, atau mungkin kamu akan mati tanpa pemakaman, ucap salah satu dari kelompok Baolin. Wow, apakah kalian sangat kuat? Tanya Lin Tian. Hahaha, tentu saja kami sangat kuat, karena kami berasal dari keluarga Bao, dan kami juga berasal dari kota Apung, dan kami juga merupakan salah satu keluarga nomor 1 di sana. Wah, benarkah itu? Tanya Lin Tian. Tentu saja, kami juga memiliki leluhur yang telah berada di tingkat alam langit, dan bahkan, dia sekarang sudah bersiap untuk menerobos ke alam langit tingkat kedua, jawab mereka. Wow, kalian memang cukup kuat, ucap Lin Tian sambil mengupil. Memang benar, keluarga yang memiliki kekuatan di tahap alam langit itu memang cukup kuat, akan tetapi, jika hanya di tahap alam langit saja, bahkan di benua tengah, utara, timur, barat, dan selatan, itu tidak termasuk dalam keluarga yang kuat, dan bahkan di dalam keluarga kekaisaran sekalipun. Sekarang Lin Tian mengerti bahwa, kalau dia saat ini sedang berada di sebuah kota kecil, atau salah satu tempat dari kekuasaan milik sekte maupun milik kekaisaran. Apakah sekarang sudah mengerti, tetapi karena kamu sudah melihat kami akan tetap membunuhmu, ucap Baolin. Wah, jadi kamu juga berniat untuk membunuhku? Tanya Lin Tian sambil menampilkan wajah ketakutan. Hahaha, heh, bocah bau kencur, apakah kamu tidak pernah diajari ibumu untuk tidak pernah ikut campur urusan orang lain, karena jika tidak, kamu akan bernasib sial, ucap seseorang. Hahaha, mungkin ibunya terlalu bodoh, dan tidak mengingatkannya tentang hal itu, ucap Baolin. Mendengar ibunya disebut bodoh, Lin Tian segera mengertakkan giginya. Dia yang biasanya nampak tenang, itu menyebabkannya menjadi sangat marah. Karena baginya, ibu dan keluarganya adalah segala-galanya baginya. Siapapun yang menghina mereka, dia akan menjadi sangat marah, dan pasti akan menghajarnya. Kalian ingin mati? Lin Tian berteriak dengan keras, sambil menatap tajam ke arah mereka. Hahaha, apakah kamu ingin marah? Biarkan ibumu saja yang maju untuk memuaskan kami, hahaha, ucap salah satu dari mereka. Hei anak muda, kamu pergi saja, ini adalah urusan kami, harusnya kamu tidak datang ke sini, ucap Du Junsi. Mereka wajib mati, ucap Lin Tian dengan sangat marah, dan tidak mempedulikan ucapan Du Junsi. Hahaha, ingin membunuh kami ya, apakah kamu sedang bermimpi? Sebaiknya kamu segera panggil ibumu, agar kami bisa menikmatinya, hahaha, ucap Baolin sambil terus memprovokasinya.
Kurang ajar, teriak Lin Tian. Lin Tian sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi, dan langsung menyerang Bao Lin dan orang-orang berpakaian hitam itu. Aura membunuh yang baru saja dikeluarkan Lin Tian, itu segera membuat mereka ketakutan, dan bahkan, kaki mereka pun tiba-tiba saja menjadi lemas, tetapi mereka baru saja menyadari bahwa, anak ini sebenarnya sangatlah mengerikan. Mereka pada akhirnya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, karena telah membuat marah seorang ahli. Walaupun mereka tidak bisa melihat kultivasi anak muda ini, mereka yakin kalau anak muda ini sudah sangatlah kuat. Karena mereka yang tertinggi hanya berada di tahap tubuh tempering tingkat 8 puncak, dan itu pun hanya 3 orang saja. Bao Lin lah yang memiliki kultivasi tertinggi, dan lainnya berada di bawah Bao Lin. Setelah itu, Lin Tian menyerang mereka dengan tinjunya. Wush! Dia bergerak dengan sangat cepat, lalu datang ke depan orang berpakaian hitam itu. Dan tiba-tiba saja, bang! Sekali hantaman saja, kepala orang itu hancur berkeping-keping seperti peyek. Dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Apa? Mereka semua yang melihat kejadian itu langsung terkejut-kejut. Seorang praktisi yang berada di tahap tempering tubuh, itu dengan mudahnya mati hanya dengan sekali pukulan. Bagaimana mungkin? Bao Lin dan orang-orang yang ada di belakangnya langsung menjadi sangat takut, dan bahkan mereka ingin kabur, tetapi kaki mereka sudah tidak bisa digerakkan. Kalian juga akan mati, tidak ada yang boleh menghina ibuku, ucap Lin Tian dengan murkanya. Lalu dia bergerak lagi, dan tiba-tiba saja muncul di depan pria berpakaian hitam lainnya. Bang! Dia pun memukul dada pria itu, dan segera membuat pria itu berteriak kesakitan. Tidak, ketika semua orang melihat ke arah dada orang itu, betapa kagetnya mereka semua, karena jantung dan hatinya telah hancur berkeping-keping seperti peyek, orang itu pun mati dengan mata melotot, dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Lari, dia seorang praktisi di tahap alam bumi, teriak salah satu pria berpakaian hitam. Walaupun tebakannya sedikit benar jika Lin Tian berada di alam bumi, meskipun tingkat kultivasinya sudah ditekan, tetapi kekuatan fisiknya masih sangatlah kuat. Jadi, hanya dengan satu pukulannya saja, tubuh orang yang dipukulnya langsung moncer berantakan kemana-mana. Itulah akibatnya jika orang lain membuat Lin Tian murka, dan dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi karena kemurkaannya. Lalu di dalam hutan belantara itu, satu persatu suara teriakan dari orang berpakaian hitam itu segera memenuhi hutan, siapapun yang mendengarnya, mereka sudah pasti akan merinding ketakutan, apalagi jika mereka melihat Lin Tian memukul mereka dengan tinjunya, itu membuat mereka jatuh ke tanah tanpa daya dan upaya. Di tempat lain, itu hanya tersisa Bao Lin saja yang masih hidup, melihat anak buahnya mati satu persatu, itu membuatnya ketakutan, kakinya pun terasa lemas tak berdaya, dan bahkan dia sudah tidak kuat untuk berdiri. Dia pun akhirnya berak di celananya. Jangan bunuh aku, ucap Bao Lin. Kamu harus mati, balas Lin Tian, tatapan membunuh Lin Tian diarahkan padanya. Melihat tatapan Lin Tian, dia merasakan hawa kematian yang nyata, ketika Bao Lin melihat tatapannya, dia bagaikan sedang melihat monster iblis yang paling mengerikan. Aku adalah anak kedua keluarga Bao, jika kamu membunuhku, keluarga Bao tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, ucap Bao Lin untuk menakut-nakuti Lin Tian. Tidak ada yang selamat kepada orang yang telah menghina ibuku, ucap Lin Tian dengan murkanya. Lin Tian pun menghilang dari tempatnya semula, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Bao Lin. Tidak, jangan mendekat, teriak Bao Lin dengan histeris, melihat Lin Tian di depannya, dia merasakan takut yang amat terasa mengerikan, saking takutnya, karena tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi, Bao Lin tiba-tiba saja berak lagi di celananya. Mati, teriak Lin Tian, dan dia sudah tidak menghiraukannya lagi, lalu dia pun memukulnya tepat di perutnya. Bang! Tanah pun bergetar hebat, dan tanah di sekitar Lin Tian dan Bao Lin terlihat berlubang. Darah keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinga Bao Lin, pukulan Lin Tian barusan,
itu menyebabkan seluruh organ internalnya hancur berkeping-keping dan berantakan kemana-mana. Di saat terakhirnya, dia hanya menatap Lin Tian, dan kemudian menyesal karena telah memprovokasi monster ini. Dia pun terjatuh ke tanah, dengan tatapan matanya yang tidak mau melihat seluruh keluarga Bao yang telah dibantai oleh anak muda di depan mereka. Sedangkan dari pihak Du Zunzi, mereka semua tampak sangat ketakutan, dan bahkan Du Zunzi pun merasa kaget, dan tidak percaya dengan penglihatannya. Setelah beberapa saat, Lin Tian memenangkan dirinya sendiri, dan akhirnya kembali tenang. Kakak, kamu masih belum bisa menahan emosimu, ucap Lin Bai yang berada di atas kepala Lin Tian, dengan cara mengirim pesan menggunakan kesadaran ilahinya. Aku tahu itu, aku akan mencoba untuk belajar menahan diri, tapi karena mereka telah menghina ibuku, itu adalah balasan yang pantas, balas Lin Tian dengan kesadaran ilahinya juga. Setelah itu, Lin Bai kembali tidur di kepala Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan berjalan ke tempat Du Zunzi berada. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami, ucap Du Zunzi dengan hormat ke arah Lin Tian. Lalu saudari-saudari yang ada di belakang Du Zunzi, mereka juga segera memberi ucapan terima kasih kepada Lin Tian. Oh, itu tidak masalah, karena mereka adalah orang yang telah menghina ibuku duluan, dan aku hanya membalas mereka, balas Lin Tian sambil menyuruh mereka untuk tidak memberi hormat seperti itu. Aku Du Zunzi, dan mereka berempat adalah saudari-saudariku dari keluarga Du, ucap Du Zunzi sambil memperkenalkan dirinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.